Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya ada anak yang kelihatannya kok kikuk banget, sementara anak lain gerakannya lincah dan luas? Nah, jawabannya itu seringkali ada di sesuatu yang kita anggap sepele, perencanaan motorik. Hari ini kita bakal bedah bareng-bareng rahasia di balik setiap gerakan yang dilakukan anak kita. Nah, kutipan ini, wah langsung kena banget ke intinya. Ini bukan sekedar soal main di luar biar senang-senang aja loh. Ini tentang membangun fondasi masa depan mereka. Yuk kita coba pahami kenapa larangan sesimpel jangan main di luar bisa punya dampak yang begitu besar. Lihat angka ini, lebih dari 2 jam. Angka ini seharusnya jadi lampu kuning buat kita semua. Menurut pengamatan klinis, ini adalah batas waktu di mana layar mulai mencuri waktu emas anak-anak untuk mengembangkan keterampilan motorik mereka. Kenapa? Ya karena waktu di depan layar itu menggantikan eksplorasi dunia nyata yang 3 dimensi dengan sekedar jadi konsumen pasif di dunia 2 dimensi. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Masalah anak zaman modern. Di sini kita bakal lihat gimana dunia sekarang ini kadang tanpa kita sadari justru jadi penghalang buat perkembangan alami anak-anak. Coba deh, lihat bedanya. Di satu sisi, ada dunia 3 dimensi yang penuh tekstur, tantangan, dan interaksi nyata. Di sisi lain, dunia 2 dimensi yang datar dan pasif. Nah, pergeseran ini bukan cuma soal lokasi mainnya aja ya, tapi ini adalah perubahan fundamental dalam cara otak anak belajar dan memetakan dunia di sekitar mereka. Dan ini dia akibatnya. Kita nggak lagi ngomongin masalah sepele loh. Kurangnya gerak itu mengikis fondasi perkembangan mereka. Otot jadi lemah karena nggak pernah ditantang. Interaksi sosial jadi kaku karena kurang latihan. Bahkan kemampuan buat ngatur emosi pun jadi kacau, karena tubuh nggak belajar gimana caranya mengelola rasa frustrasi dan senang lewat permainan fisik. Setiap poin di sini tuh bener-bener lampu merah yang harus kita perhatikan. Oke, kita lanjut ke bagian kedua. IQ motorik otak. Nah, sekarang kita bakal masuk ke dalam otak untuk memahami kenapa gerakan adalah bahasa yang dipakai otak untuk belajar, tumbuh, dan mengendalikan tubuh. Jadi, apa sih sebenarnya perencanaan motorik itu? Kedengarannya teknis banget ya, tapi intinya ini tuh kecerdasan di balik setiap gerakan yang kita lakukan. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Penting banget buat kita pahami ya, ini bukan cuma soal jago olahraga atau atletis. Perencanaan motorik itu sebuah kemampuan kognitif. Coba bayangin deh, otak itu kayak arsitek yang merancang cetak biru untuk setiap gerakan yang mau dilakukan tubuh. Inilah yang kita sebut IQ motorik. Proses ini tuh kejadiannya cepet banget dalam sekejap mata, lewat 4 langkah kunci ini. Pertama, ide, wah aku mau tangkap bola itu. Kedua, rencana, otak langsung menyusun urutan gerakannya, langkah, lompat, jangkau. Ketiga, laksanakan, sinyal dikirim ke otot buat bergerak. Dan keempat, ini yang paling penting, pantau dan adaptasi. Berhasil nggak ya tadi? Otak langsung evaluasi dan belajar buat kesempatan berikutnya. Nah, inilah proses belajar lewat gerakan. Dan keterampilan ini, wah, ada di mana-mana. Benar-benar di setiap aspek kehidupan anak. Mulai dari pasang kancing baju di pagi hari, naik turun tangga di taman bermain, sampai cara megang pensil buat gambar. Setiap tugas ini butuh si arsitek di otak buat merancang dan menjalankan gerakannya dengan pas. Nah, kita masuk bagian ketiga, mesin tersembunyi tubuh. Pertanyaannya, dari mana otak dapat semua energi buat ngerencanain ini semua? Sekarang kita bakal nyelam lebih dalam lagi, sampai ke tingkat mikroskopis buat nemuin sumber tenaganya. Karena, ya, pada akhirnya, semuanya itu butuh energi. Otak boleh jadi arsitek paling hebat, tapi kalau bahan bakarnya nggak ada, ya blueprint sebagus apapun nggak akan pernah jadi kenyataan. Otak dan otot, dua-duanya butuh pasokan energi yang nggak putus-putus. Dan inilah dia, sumber tenaganya, mitokondria. Anggap aja ini kayak jutaan pembangkit listrik super kecil di dalam setiap sel kita, yang tugasnya mengubah makanan jadi energi. Mereka ini vital banget, terutama buat organ yang paling rakus energi di tubuh kita, yaitu otak. Grafik ini nunjukin fakta yang, wow, luar biasa. Otak kita, yang beratnya cuma sekitar 2% dari tubuh, ternyata menyedot 20% dari total energi kita. Kebayang nggak sih apa yang terjadi sama proses perencanaan motorik yang rumit itu kalau pembangkit listrik ini lagi ngadat atau kekurangan bahan bakar? Nah, disinilah benang merahnya, kesehatan sel kita itu ternyata berhubungan langsung sama kemampuan anak buat bergerak, belajar, dan mikir. Jadi, ketika mitokondria, si baterai sel, melemah, kemampuan otak buat merencanakan dan melaksanakan gerakan juga ikut melemah. Oke, sekarang kita masuk ke bagian 4, kekuatan bermain.
Setelah kita tahu masalahnya, sekarang waktunya cari solusi. Dan kabar baiknya, solusinya itu jauh lebih simpel dan seru dari yang kita kira. Jawabannya itu bukan teknologi canggih atau terapi yang ribet-ribet. Jawabannya adalah kembali ke hal yang paling mendasar. Permainan aktif yang bebas dan tidak terstruktur. Ini adalah cara alami otak dan tubuh kita dirancang untuk belajar dan tumbuh jadi lebih kuat, bareng-bareng. Bermain itu ibarat paket komplitnya. Gerakan aktif itu ngecharge ulang baterai mitokondria. Setiap lompatan memperkuat otot dan koordinasi. Setiap kali jatuh dan bangun lagi, anak belajar memecahkan masalah. Dan yang terpenting, bermain itu bikin otak jadi lebih aktif dan siap menyerap pelajaran baru. Oke, bagian kelima, perangkat Anda di rumah. Jadi, gimana caranya kita menerapkan ini sehari-hari? Tenang, ini ada beberapa aktivitas simpel yang bisa langsung dicoba di rumah mulai hari ini juga. Kita mulai dari kekuatan inti atau core strength. Aktivitas kayak merangkak atau jalan kepiting itu bagus banget buat ngebangun fondasi otot yang penting untuk postur dan stabilitas. Coba deh bikin jadi permainan. Buat aja jalur rintangan sederhana di ruang tamu pakai bantal dan selimut. Selanjutnya, kita latih keseimbangan. Coba tantang anak Anda untuk jalan di atas garis di lantai atau berdiri dengan satu kaki. Bikin aja jadi kompetisi seru-seruan. Siapa yang bisa tahan paling lama tanpa jatuh? Terakhir, tingkatkan koordinasi. Lempar tangkap bola, lompat-lompat dengan pola, atau bahkan joget aja ngikutin musik. Semua ini melatih otak dan tubuh buat berkomunikasi dan bekerja sama sebagai satu tim yang solid. Ini fondasi buat keterampilan yang lebih rumit nantinya. Dan ini mungkin pengingat yang paling penting dari semua ini. Nggak ada yang instan. Ini semua butuh latihan rutin, konsistensi, sabar, dan yang paling penting, bekerja dengan hati. Ini bukan soal latihan, tapi soal membangun hubungan dengan anak kita lewat serunya bermain bersama. Kita tutup sesi ini dengan satu pertanyaan buat direnungkan bersama. Sebenarnya, kita ini lagi membangun generasi emas, individu-individu yang kuat, kreatif, dan tangguh, atau kita cuma lagi membangun kota 1000 ruko yang seragam, pasif, dan tanpa imajinasi. Setiap kesempatan bermain yang kita berikan atau kita ambil, itu adalah satu bata dalam membangun masa depan mereka. Pilihan ada di tangan kita.